Film menceritakan tentang keluarga yang tinggal di sebuah rumah terpencil. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 4 orang anak. Ibu mereka, Mawarni, adalah seorang penyanyi yang karirnya meredup karena jatuh sakit selama 3 tahun tanpa ada tanda-tanda kesembuhan. Kondisinya yang semakin memburuk membuat keluarga ini kesulitan secara ekonomi dan emosional, yang terpaksa mereka harus ikut tinggal di rumah neneknya. Berlatar pada tahun 1981, Rini sang anak pertama mencoba mendatangi label musik yang menaungi ibunya dulu saat masih aktif berkarir. Dia menanyakan royalti dari lagu ibunya dulu, mengingat ekonomi mereka yang semakin surut. Namun, tiada hasil yang didapat. Pak Prosuder pun Pak Prosuder Pak produser pun menjelaskan bahwa sudah tidak ada royalti yang didapat karena lagunya sudah tidak laku lagi di pasaran. Dan juga mengingat ibunya sudah jatuh sakit selama kurang lebih 3 tahun. Dan itu membuat ibunya tidak lagi dikenal oleh masyarakat. Rini pun berbincang dengan ayahnya dan lagi-lagi membahas tentang masalah ekonomi yang semakin sisit. Gimana bisa jual rumah cepat? Kau mau ibumu mati karena bapak nggak punya uang buat bayar pengobatan? Coba cek dulu tuh ibumu. Ibunya yang memang sudah sakit parah hanya bisa terbaring kaku di kasur dan membunyikan lonceng jika membutuhkan sesuatu. Malamnya saat Rini sedang tidur, ia mendengar lonceng ibunya berbunyi. Saat ia mengecek itulah, ia melihat ibunya sedang berdiri di depan jendela dan saat Rini akan menepuk bahunya, tiba-tiba ya, ternyata itu hanya mimpi. Namun, bak mimpi menjadi kenyataan, ia benar-benar mendengar lonceng ibunya dan bergegas mengeceknya persis seperti dalam mimpi. Dan saya malas ngecek dah, takutnya sama kayak di mimpi gitu. Takut. Saat ia membuka pintu, ibunya sudah berdiri menghadap jendela. Dan saat Rini akan mendekat, inilah yang terjadi. Dan ibunya pun meninggal dunia saat itu. Setelah sang ibu meninggal, ayahnya pun pamit untuk bekerja di luar kota dan dari sini hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Malam harinya, saat Tony sedang mendengarkan radio, tiba-tiba ia mendengar lonceng ibunya dan saat ia mengeceknya, esoknya saat Rini sedang mengambil air, tidak terkecuali sang adik Bondi dan Ian. Mereka juga mendapatkan hal aneh saat malam hari. Kembali ke Tony, lagi-lagi saat dia sedang mendengarkan radio, dan tiba-tiba esoknya Rini bertemu dengan Hendra, anak Pak Ustadz. Ia menceritakan bahwa saat pemakaman ibunya, Hendra melihat seseorang yang mirip dengan ibunya. Dan ia menyelidikinya sampai menemukan fakta bahwa kemungkinan dia bukan manusia namun entitas jahat yang menyerupai ibunya. Dan Hendra pun menyarankan agar keluarga Rini untuk segera pindah dari rumah tersebut. Namun Rini menolaknya dan akan tetap tinggal sampai ayahnya kembali dari kota. Saat Rini pulang ke rumah, ia mencari neneknya yang tidak ada di kursi rodanya. Dan alangkah terkejutnya mereka saat Bondi menemukan neneknya yang sudah mengambang di dalam sumur. Setelah kematian neneknya, Bondi jatuh sakit dan teror pun semakin menjadi-jadi. Rini menemukan surat yang ditulis oleh neneknya sesaat sebelum meninggal. Dan ia bersama Hendra bergegas ke alamat tersebut. Lalu bertemu dengan Ki Joko Bodo. Bukan Gadang? Rini akhirnya mendapatkan kejelasan dari Pak Budiman bahwa kemungkinan ibunya dulu terlibat dalam suatu sekte pemujaan setan. Sekte tersebut menawarkan kesuburan bagi perempuan yang ingin memiliki anak. Tetapi sebagai imbalannya anak pertama yang akan diambil oleh sekte tersebut.
Karena Mawarni sudah menolak menyerahkan anak pertamanya pada waktu yang dijanjikan, dan sekte itu sekarang mengincar Ian, anak bungsunya yang diyakini memiliki hubungan spiritual yang kuat. Namun, mereka tidak akan bisa mengambilnya jika saling menyayangi. Saya nggak pernah mengerti soal berdoa kepada iblis. Mekanismenya bagaimana? Ini pasti cuma tahayul, Pak. Kalau ini isapan jempol, untuk apa kalian datang ke sini? Teror pun terus-menerus semakin menjadi-jadi, sampai arwah neneknya pun kembali. Pak Ustadz pun memberikan mereka petuah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan orang mati tidak akan bisa hidup kembali. Dan Pak Ustadz mengingatkan mereka untuk sholat, karena walaupun Hidup 1000 tahun bila tak sembayang, apa gunanya? malamnya pun Rini mencoba untuk sholat, dan saat sedang sholat itulah si setan pengen ikut mamum cenah. Dan saat beres sholat, Rini malah aduh ala eta menibut bat gitu. Mereka pun tidak tahan dan akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke rumah Pak Ustadz. Esoknya Pak Buniman menelpon bahwa ada informasi penting yang harus disampaikan. Namun Rini tidak bisa ikut karena harus menjaga adik-adiknya, dan Hendra pun pergi sendirian untuk menemui Pak Budiman. Setibanya di sana, Hendra diberi tulisan yang merevisi tentang majalah sebelumnya, yang menjelaskan tentang sekte tersebut dan harus segera diberikan kepada Rini. Dan saat Hendra sudah pulang, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Pak Budiman dan ingin membukanya secara paksa. Lalu Pak Budiman pun bersiap dengan goloknya. Di jalan saat Hendra bergegas untuk pulang, naasnya dia harus tewas karena motor yang ditumpanginya oleng dan menabrak sebuah truk. Hendra pun terseret oleh truk tersebut dan meninggal di tempat. Karunya ting, niat menolong malah nyawa melayang. Setelah kematian Hendra, Pak Ustadz pun jadi bersikap dingin, dan saat malamnya mereka kembali diganggu dan Pak Ustadz pun hanya melihat mereka di balik pintu tanpa membantunya, lalu menutup kembali pintu itu. Ya mungkin antara kesal, sedih, campur aduk lah. Siapa juga yang gak ngerasain kalau di posisinya. Udah cuma hidup tinggal berdua, terus anaknya malah meninggal karena mau bantu orang. Dan orang yang dibantunya ada di rumahnya, jadi ambigu lah gitu. Dan sesaat itulah tiba-tiba ayah mereka datang lalu membawa mereka pulang kembali ke rumah. Sekembalinya mereka ke rumah, Rini pun berbicara dengan ayahnya tentang omongan ayahnya kepada ibunya sebelum meninggal. Saat sedang tegang itulah, Tony berteriak karena Ian yang sedang papang di kamar mandi, pintunya tiba-tiba terkunci. Dan ayahnya bergegas mendobraknya, lalu Ian pun tercebur ke dalam sumur dan ayahnya langsung menyusulnya. Setelah berhasil menyelamatkan Ian, terlihat dari luar rumah sekelompok orang berpakaian jas hitam dengan payung mendekati area rumah dengan niat jahat untuk Terlihat dari luar rumah sekelompok orang berpakaian jas hitam dengan payung. Mereka mendekati area rumah dengan niat untuk mengambil Ian. Mereka pun terjebak di dalam rumah dan diserang oleh arwah-arwah jahat yang dilepaskan oleh sekte-sekte tersebut. Dan mereka berusaha untuk melindungi Ian dari sekte tersebut. Besoknya mereka bergegas untuk segera pindah dari rumah tersebut. Namun kendaraan yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Sampai Pak Ustadz pun akhirnya datang untuk mengucapkan perpisahan kepada mereka. Ternyata sampai larut malam, kendaraan pun masih tidak datang untuk menjemput mereka. Dan Pak Ustadz pun izin menginap di sana sambil menunggu karena dia kesepian di rumah. Saat Rini akan tidur, ia teringat dengan surat yang jatuh sewaktu Hendra dibawa dari mobil. Di dalam surat itu tertulis rencana besar iblis menyebar benih dan dijelaskan bahwa Anak terakhir hasil pemujaan setan bukan diambil untuk dikorbankan, tapi mereka adalah titisan anak iblis. Bagaimana kalau ternyata selama ini nenek berusaha menyelamatkan kita? belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba terdengar kembali suara lonceng serta langkah kaki dan mereka pun mengeceknya. Dan saat mereka mengeceknya kembali,
Iya, kaget gak tuh? Bondi yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun dan melihat Ian sedang berbicara ke arah jendela. Dan saat ia menanyakannya, dan tiba-tiba ia lalu bersembunyi di bawah kasur dan Pak Ustadz yang sedang tertidur di ruangan tengah juga terbangun. Aduh, kasihan, ia perem dina meja makan. Ia melihat Poci dan mengikutinya. Dan tiba-tiba ayahnya yang sedang tertidur pun bangun karena lonceng Mawarni tiba-tiba ada di sampingnya. Dan saat ia menoleh, anjir lah, semua diteror. Bapaknya berserta Rini dan Tony bergegas ke bawah mencari Bondi dan Ian. Saat mereka melihat Pak Ustadz, Pak Ustadz, aduh, karunya anak dan bapak terbunuh. Sad pisan nih. Mereka lalu mendengar teriakan Bondi dan bergegas menghampirinya. Saat akan mencari Ian itulah, tiba-tiba Ian turun dari atas dan diikuti dengan arwah ibu mereka. Dan saat mereka mengikutinya, Ian sudah di luar bersama mayat-mayat hidup. Yan, Walau, mereka lalu kembali ke rumah dan para poci pun menyerang layaknya zombie. Anjir, di sini saya nontonnya gregetan asli. Jadi kayak film zombie wah ini mah pas dikejarnya itu loh. Aduh. Saat sedang terpojok itulah, tiba-tiba arwah nenek mereka muncul dan membantu menahan pintu tersebut. Nenek karunya bager ya. Dan akhirnya datanglah Pak Budiman yang ditunggu-tunggu. Lalu mereka pun bergegas menuju mobil dan seperti biasa mobilnya susah untuk hidup. Yeay! 1 tahun kemudian terlihat mereka pun sudah pindah ke rumah rusun dan plot twist yang tidak terduga pun terungkap. Ternyata keluarga ini sudah lama menjadi target sekte pengabdi setan. Bahkan tetangga yang selama ini dianggap membantunya ternyata juga adalah bagian dari sekte tersebut. kita harus memastikan kalau mereka tidak akan pindah. Film berakhir dengan kesan bahwa sekte ini masih kuat dan terus memburu anak-anak dari para pengikutnya. Sementara keluarga ini terjebak dalam lingkaran gelap yang tidak bisa mereka hindari. Dan film pun tamat. Kulihat bulan bersembunyi di sudut kelenguan. Sadarkah Tuhan kau tetap insan yang haus akan belayan. Jangan lupa untuk subscribe untuk lanjut ke film keduanya.